Masakan bisa menjadi berkah atau justru menjadi bencana. Seorang ibu catering sukses mendadak disorot warga setelah satu acara hajatan berujung pada tragedi keracunan massal. Di balik ayam goreng yang tampak lezat, tersimpan niat licik demi keuntungan. Tapi, tak ada yang bisa lolos dari balasan Tuhan. Saksikan kisah nyata ini sampai akhir, karena azab datang tak selalu lewat petir, kadang lewat air mata dan kehilangan. Ibu Nur dikenal sebagai pemilik usaha catering paling laris di kampung Sukoharjo. Setiap hajatan, entah itu pernikahan, khitanan, bahkan tahlilan, pasti menyewa jasa Ibu Nur. Masakannya enak, cepat, dan murah. Tapi tidak ada yang tahu satu hal di balik dapur yang ramai. Ada niat jahat yang tersembunyi. Awalnya, bisnis Ibu Nur jujur dan berkah. Namun, sejak suaminya jatuh sakit dan utang menumpuk, ia mulai bermain curang. Bahan yang seharusnya dibuang malah tetap dimasak, termasuk ayam sisa stok lama yang baunya sudah tak layak, hanya disamarkan dengan bumbu dan digoreng kering. Orang makan juga nggak tahu ini ayam kemarin, asal bumbu kuat, beres, ucap Ibu Nur di dapur tertawa kecil. Suatu hari, keluarga Pak Iwan mengadakan hajatan besar, pesta pernikahan anak sulungnya. Tamu undangan mencapai ratusan orang. Ibu Nur mendapat order terbesar sepanjang sejarah karirnya. 500 porsi nasi ayam, goreng, sayur asem, sambal dan kerupuk. Namun, saat mempersiapkan pesanan, ia panik karena stok ayam tak cukup. Ia nekat menggunakan ayam simpanan beku yang sudah melewati masa pakai. Bahkan, sempat mati lampu sehingga sempat mencair dan berbau busuk. Sayang kalau dibuang, digoreng kering aja, beres itu bau amisnya, ujar Ibu Nur kepada asistennya. Esoknya, makanan dihidangkan. Semua tamu memuji rasa gurih ayam goreng buatan Ibu Nur. Tapi, hanya dalam waktu 3 jam setelah acara, satu persatu tamu mulai mengeluh sakit perut, mual, hingga pingsan. Puskesmas penuh, ambulan hilir mudik, tercatat 87 orang mengalami keracunan makanan. 4 di antaranya harus dirawat intensif. Seorang lansia meninggal dunia. Keluarga Pak Iwan panik, polisi turun tangan. Penelusuran menunjukkan penyebab keracunan ayam goreng dari menu utama. Saat ditelusuri ke dapur Ibu Nur, ditemukan kantong plastik berisi sisa ayam basi yang belum sempat diolah. Bukti mengarah jelas semua kepada Ibu Nur. Saya cuma mau nyari untung, gak tahu bakal jadi separah ini, kata Ibu Nur gemetar saat diinterogasi. Setelah peristiwa itu, bisnis Ibu Nur hancur. Semua pesanan dibatalkan. Warga ramai-ramai memboikotnya. Rumahnya dilempari batu. Suaminya sampai meninggal dunia karena tak kuat menanggung malu dan sakit yang semakin parah. Tak hanya itu, anak Ibu Nur mengalami muntah darah dan positif terinfeksi bakteri dari ayam yang sama. Dari dapur itu, azab menyebar. Dulu, orang bangga jadi langganan Ibu Nur. Sekarang, orang takut, bahkan sekedar menyapa dia, kata Bu Lilis tetangganya. Ibu Nur mencoba bertahan hidup dengan menjual gorengan di pinggir jalan. Tapi, setiap orang lewat hanya mencibir. Bahkan, anaknya putus sekolah karena dibuli sebagai anak pembunuh ayam basi. Suatu malam, hujan turun deras. Ibu Nur ditemukan pingsan di dapurnya sendiri.
Di antara Wajan dan Panji yang dulu membawa berkah, ia dinyatakan mengalami stroke ringan, lumpuh sebagian, dan harus dirawat di panti jompo karena tak ada yang mau mengurusnya. Apa semua ini karena ayam itu? Hanya karena saya ingin untung 500 perak lebih? Tuhan ampun. Dulu, Ibu Nur hanyalah ibu rumah tangga sederhana. Ia mulai merintis usaha catering dari satu panci nasi uduk. Usahanya berkembang karena kejujurannya. Namun, ujian datang bertubi-tubi. Suaminya sakit ginjal, anak sulungnya drop out dari kampus karena tak mampu bayar uang kuliah, dan utang koperasi terus menumpuk. Kalau semua aku jujur, bisnis ini nggak cukup nutup pengeluaran. Aku harus akal-akalan dikit demi keluarga, ujarnya pada sahabatnya suatu malam. Itulah titik awal segalanya berubah. Awalnya hanya mengganti ayam segar dengan ayam kemarin, lalu mencampur minyak bersih dengan minyak bekas, kemudian mengganti bahan berkualitas dengan sisa stok busuk. Hari sebelum hajatan, sebenarnya Ibu Nur sempat ragu. Ia menatap ayam yang sudah mulai berair dan bau asam. Batalin aja Bu, nanti kita disalahin kalau ada apa-apa, ucap Sari, anak magang di dapurnya. Namun, Ibu Nur membentak, kamu belum ngerti hidup, yang penting matang, aman, gak usah lebay. Ketika itu masuk ke minyak panas, suara mendesis menutupi suara hati kecil yang berteriak menolak. Saat itu juga, langkah pertama menuju bencana telah terpakai. Setelah hasil pemeriksaan dari rumah sakit keluar dan membuktikan bahwa keracunan berasal dari makanan hajatan, keluarga korban menuntut ganti rugi, khususnya keluarga almarhum Mbah Kartiman yang meninggal dunia akibat keracunan. Kami nggak mau uangnya Bu Nur, kami cuma ingin keadilan. Ayah kami meninggal karena kelalaian ibu, ucap anak korban di kantor desa. Ibu Nur tak bisa berkata apa-apa. Air matanya menetes, namun semuanya sudah terlambat. Proses hukum pun dimulai. Nama Ibu Nur masuk surat kabar lokal sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Sebelum azab benar-benar datang, Ibu Nur sebenarnya diberi peringatan melalui mimpi. Ia bermimpi didatangi sosok perempuan tua mengenakan mukena putih. Kau suapi mereka dengan racun Nur, kau beri mereka bahaya dengan tanganmu sendiri. Segeralah bertaubat atau kau akan menyusul mereka. Ibu Nur terbangun dengan tubuh dingin dan jantung berdebar. Tapi ia abaikan mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur akibat stres. Di panti jompo, Ibu Nur sering menghabiskan waktu di musola kecil. Ia menangis, memohon ampun, tapi hidupnya tak pernah kembali tenang. Makanan yang ia makan terasa pahit, tidur tak pernah nyenyak. Kenapa Tuhan seperti menjauh? Aku tahu aku salah, tapi sampai kapan aku harus dihukum begini? Namun, doa datang dari hati yang terlambat, hanya berngaung ke langit dan kembali tanpa jawaban. Dalam hidup ini, setiap rezeki yang kita kejar harus disertai kejujuran. Ketika makanan yang seharusnya menjadi keberkahan malah dicampur dengan niat curang, maka bukan hanya perut yang terluka, tapi hati, jiwa, bahkan nyawa bisa menjadi taruhan. Azab tidak selalu datang dalam bentuk badai besar. Kadang ia hadir lewat rasa malu, kehilangan, dan kesepian yang tak terobati. Kisah Ibu Nur ini adalah cermin bagi kita semua. Jangan pernah abaikan amanah yang terlihat kecil, karena dari sanalah bencana besar bisa bermula. Semoga kisah ini jadi pelajaran sebelum segalanya terlambat ya. Kejujuran adalah bumbu utama dalam setiap rezeki. Sekecil apapun kecurangan yang kita lakukan, jika itu menyentuh hak orang lain,
terutama dalam hal makanan, maka balasannya tak hanya datang di dunia, tapi bisa menghancurkan masa depan, keluarga, dan martabat kita sendiri. Jangan pernah bermain-main dengan amanah yang masuk ke mulut orang lain, karena dari dapur yang curang bisa lahir bencana yang besar.